bersukacita pada hari ini. Kakak yakin adik-adik bersukacita dan bersemangat untuk mengikuti ibadah. Nah adik-adik, sebelum kita melaksanakan ibadah, mari terlebih dahulu kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan apalagi yang perlu disiapkan? Alkitab. Nah adik-adik, mengawali ibadah kita, mari adik-adik bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Tuhan, arahkanlah seluruh hati dan pikiran kami ini hanya untuk memuji memuliakan Engkau. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, hingga pada akhirnya kiranya boleh berjalan dengan baik seturut kasih kehendak Tuhan semata. Dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, sesaat lagi kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita mengangkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang
hari Minggu adik-adik, kembali kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu dan remaja pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Kakak ulang sekali lagi, Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Adik-adik sudah menemukannya di dalam Alkitab? Jika sudah, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Saat ini Bapak, kami anak-anak sekolah minggu dan remajamu akan segera membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh itu ya Tuhan, berkati kami, urapi kami dengan roh-Mu yang kudus, biar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah kami ini anak-anak sekolah minggu remaja-Mu ya Tuhan, boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak sekolah minggu remaja-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita sekali lagi kakak ulang. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang masih berada di rumah. Bagaimana kabarnya kita semua? Tentu sehat ya, puji Tuhan, karena kembali Tuhan Yesus mempertemukan kita di hari Minggu dalam ibadah sekolah minggu dan remaja, meskipun masih berada di rumah dan adik-adik masih melihat dalam bentuk video. Terima kasih ya buat adik-adik semua yang boleh menyempatkan diri untuk beribadah, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita juga perlu bersyukur karena dari minggu lalu kita telah memasuki masa-masa Prapaskah. Ya, masa-masa Prapaskah ini menjelang masa Paskah ya, menjelang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Adik-adik, mari sekarang kita mengangkat tangan kita seperti ini. Kemudian kita coba tutup mata kita dengan telapak tangan kita seperti ini. Sudah? Sudah tutup semua? Oke, kalau sudah tutup semua seperti ini, kakak akan hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah adik-adik, ketika tadi menutup mata, apa yang dapat kamu lihat? Ya, tidak ada ya yang dapat kita lihat. Kakak juga tidak melihat apa-apa. Yang kakak lihat hanya ada kegelapan saja, gelap saja. Sama juga ketika listrik di rumahmu padam ketika pada malam hari. Maka tentu kita tidak dapat melihat apa-apa ya adik-adik. Adik-adik, apa yang kita butuhkan saat kita berada dalam kegelapan atau dalam keadaan gelap? Ya, tentu kita segera akan pergi mencari lilin, senter, atau mungkin benda-benda penerang lainnya yang ada di dalam rumah. Nah, dalam keadaan terang, kita dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Adik-adik sekolah minggu dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau bercerita kepada kita tentang terang dunia. Siapakah terang dunia itu? Nah adik-adik, suatu ketika saat Yesus sedang mengajar orang banyak, ia berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Begitu kata Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, apakah kira-kira maksud dari Tuhan Yesus itu ya? Apakah ia sama seperti lilin atau senter yang menerangi dalam kegelapan? Adik-adik, maksud dari Tuhan Yesus adalah bahwa ia adalah terang dunia yang dapat menerangi kehidupan kita dari segala macam kegelapan. Kegelapan apakah itu? Kegelapan yang Tuhan Yesus maksud adalah perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar dan segala tindakan yang membuat kita melawan perintah Tuhan. Kemudian bagaimana caranya supaya manusia dapat hidup dalam terang? Ya, adik-adik, betul sekali, dengan meneladani atau mencontoh apa perbuatan Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia. Misalnya dengan tidak berkata bohong, mau mendengar nasihat orang tua atau guru, mau menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Itu semua adalah contoh dari perilaku anak-anak terang. Terang Tuhan akan selalu menunjukkan kepada kita bagaimana harus berkata-kata dan berperilaku yang baik. Terang Tuhan Yesus telah mengajak kita untuk berbuat baik dan penuh kasih sayang kepada orang lain. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak terang berarti mau membaca firman Tuhan setiap hari dan meminta kepada Roh Kudus di dalam doa untuk memberi kemampuan melakukan firman Tuhan tersebut. Jika adik-adik sekolah minggu dan remaja mau melakukannya, maka cahaya terang Yesus akan bersinar dalam diri adik-adik dan adik-adik dapat menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Hari ini, sekali lagi kita mau belajar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan kita pun dapat berdoa agar kita bisa selalu hidup di dalam terangnya. Terpujilah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah. Amin. Sesaat lagi kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita memberikan yang terbaik karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Sambil pundi dijalankan, mari kita mengangkat pujian adalah sukacita di hatiku. Di hatiku
dirikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di dalam doa syafaat kita akan mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama-sama, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari melipat tangan, menutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kembali kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja kami ya Tuhan. Terima kasih untuk perkenan Tuhan menjaga dan melindungi kami, memelihara kehidupan kami sepanjang seminggu yang lalu. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh sehat, kuat, dan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja meskipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, sama seperti Engkau telah melindungi kami di minggu yang lalu, maka dalam minggu ini ya Tuhan, kembali kami meminta pertolongan-Mu untuk memimpin kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan hari demi hari, Tuhan berkati, Tuhan memampukan kami seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kami ya Tuhan, baik kami belajar di rumah, bermain di rumah, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat kedua orang tua kami dalam kehidupan mereka, dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati apa yang dimiliki oleh orang tua kami. Biarlah ya Tuhan, melalui usaha dan pekerjaan orang tua kami juga memperoleh berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa yang baik yang berada di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan, buat teman-teman kami yang mungkin pada minggu yang lalu Tuhan boleh berulang tahun, boleh bertambah usianya setahun lagi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, melimpahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami pun juga teringat ya Tuhan, buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, mungkin dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga menjamah, menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah seminggu yang ke depan Tuhan, mereka boleh pulih, boleh sehat untuk kembali melakukan kegiatan mereka seperti biasa. Bapa yang baik yang berada di dalam kerajaan surga, kami pun juga mau berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu dan remaja kami. Berkati kehidupan mereka dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayanan yang mereka boleh lakukan. Biarlah apa yang mereka lakukan ya Tuhan, itu semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada ibadah sekolah minggu dan remaja kami hari ini, kami pun telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati ya Tuhan persembahan kami ini, biarlah boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu yang ada pada kami Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mempergunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syafaat kami, doa persembahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam
pada hari ini. Sekiranya Tuhan berkenan melindungi kami selama 1 minggu ke depan. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhanlah yang menuntun menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita senantiasa berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Selamat hari Minggu.